kewajiban menuntut ilmu. Ada dua hadis yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pertama itu adalah hadis kewajiban menuntut ilmu. Ya. Sebelum Bapak bacakan hadisnya, Bapak akan jelaskan dulu apa itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah mencari ilmu. Baik di sekolah, di rumah, kemudian di majelis ilmu, ya. Itu termasuk itu contoh mencari ilmu, untuk mencari ilmu. Nah, kenapa sih kita tuh harus mencari ilmu? Nah, kenapa kita harus mencari ilmu? Nah, di sini dijelaskan nih. Menuntut ilmu dapat diartikan sebagai belajar. Belajar diawali dengan membaca dan mendengar. Menuntut ilmu itu artinya mencari ilmu bisa dengan cara membaca, mendengar. Nah, ini sesuai dengan perintah Allah ya. Perintah Allah surat Al-Alaq ayat 1 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Quran surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 1. Nah, ini merupakan wahyu yang pertama kali Rasulullah SAW terima melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Nah, ayat ini menjelaskan tentang bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Adakah hadisnya kewajiban menuntut ilmu? Ada hadisnya. Hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, ini salah satu hadis kewajiban menuntut ilmu. Yang artinya adalah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Nah, ini perkataan Rasulullah SAW yang memerintahkan kita selaku pengikutnya Nabi Muhammad agar menuntut ilmu, wajib menuntut ilmu bagi setiap orang Islam, baik laki-laki dan perempuan. Ya, hadis pertama itu ya, kewajiban menuntut ilmu. Tahu nih hukumnya adalah wajib. Nah, kalau ketika sudah tahu hukumnya wajib, berarti kita boleh lagi tuh belajarnya main-main dan bercanda. Ya, harus serius, bersungguh-sungguh. Nah, kemudian ketika kita mencari ilmu, ketika kita belajar di sekolah ataupun dimanapun kita sedang belajar, kita harus punya 5 adab menuntut ilmu. Ya, 5 poin yang harus kita miliki ketika kita belajar atau ketika kita sedang mencari ilmu. Pertama, harus memiliki niat yang lurus belajar. Nah, niat yang lurus. Niatnya datang ke sekolah untuk apa? Mencari ilmu, mencari keridhaan Allah, atau ingin mendapatkan sarapan buatan mama aja, atau misalnya mau dapat uang jajan aja. Nah, itu harus niatnya harus diluruskan. Karena kalau niatnya sudah tidak baik, nanti malah ketika mendapatkan materinya itu, jadi ketika guru menjelaskan biasanya susah buat memahami. Nah, ketika sudah bisa memahami, nah dicek niatnya sudah lurus atau belum. Ya. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Nah, ini poin yang kedua, bersungguh-sungguh. Kita harus bersungguh-sungguh ketika belajar. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan. Bersungguh-sungguh. Ya. Ijhadu wala taksal wala takunu ghafilan fa nadamatu uqbal liman yatakassal. Kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Jangan sampai kita menyesal di kemudian harinya. Karena penyesalan hanya ada di akhir. Di awal gurunya sudah menjelaskan, kita nggak bersungguh-sungguh. Nah, ketika penilaian tengah semester UTS, kita nggak bisa mengerjakan, menyesal. Nah, karena kita di awalnya tidak bersungguh-sungguh ya. Ijhad wala taksal wala takunu ghafilan fa nadamatu uqbali man yatakassal. Kemudian yang ketiga, sabar. Nah, ketika menuntut ilmu itu harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena
ketika kita belajar itu, ingin pintar itu tidak mudah, harus banyak proses, harus belajar, rajin dan tekun, ya, harus mengulang-ulang materinya. Ingin pintar itu tidak mudah, makanya kita harus memiliki sifat sabar. Yang keempat itu bertanya. Ketika nih Bapak sudah menjelaskan seperti ini, kemudian kamu bertanya, kalau misalnya Pak belum paham yang di bagian hadis ini, nanti akan Bapak jelaskan kembali, Bapak akan beri pemahaman kembali. Nah, harus bertanya, harus berani bertanya. Ini sesuai dengan Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-43 yang artinya adalah, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Harus bertanya ketika sedang menuntut ilmu, sedang belajar di kelas, harus berani bertanya, ya. Kemudian kelima, itu rajin dan tekun. Tadi setelah memiliki sifat sabar, itu ada rajin dan tekun. Dalam menuntut ilmu, selain bersungguh-sungguh, kemudian sabar, kita juga harus memiliki harus rajin dan tekun. Nah, karena rajin adalah salah satu kunci suksesnya kita. Ya. Dalam belajar kita harus tekun dan rajin agar hasil belajarnya juga memuaskan. Bagus apa yang kita harapkan. Jadi, sesulit apapun pelajaran yang sedang kita pelajari akan terlalu mudah kalau kita memiliki sifat rajin dan tekun. Ya. Ulang kembali, yang pertama itu niat, yang kedua bersungguh-sungguh, yang ketiga sabar, yang keempat bertanya, dan yang kelima rajin dan tekun. Kemudian ada yang selanjutnya adalah hikmah atau keutamaan menuntut ilmu. Apa sih? Kita dapat apa Pak kalau menuntut ilmu? Oke, kita akan mendapatkan yang pertama, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah pasti ya. Kemudian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu. Allah angkat derajatnya. Yang ketiga, dimudahkan jalannya menuju surga. Sesuai dengan hadis yang akan Bapak bacakan ya. Dan yang keempat, nah ketika kita belajar di sekolah, kita tuh sedang didoakan oleh para malaikat. Enak banget nih menuntut ilmu ternyata ya, banyak hikmahnya. Sudah kita diberi jalan menuju surga, mendapatkan pahala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita didoakan oleh para malaikat. Dan yang selanjutnya adalah kita akan sukses dunia akhirat. Nah, sukses dunia akhirat ini maksudnya apa? Maksudnya adalah di dunia kita mendapatkan pengetahuan yang banyak, ya. Kemudian di akhir juga kita mendapatkan pahala, kemudian mendapatkan diberikan jalan untuk menuju surga, didoakan para malaikat itulah. Jadi ini masuk sukses dunia akhirat. Dan yang terakhir, menghidupkan Islam dan memperkuat iman. Nah, kalau kita nih sebagai agama Islam, ingin Islam itu hidup kembali, ya, ingin dan imannya memperkuat iman kita harus mencari ilmu. Nah, sesuai dengan hadis riwayat Abdullah bin Abbas yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, al-ilmul hayatul Islam wal ibadul iman, rawahu Abdullah ibnu Abbas, yang artinya ilmu itu menghidupkan Islam. Nah, ilmu itu menghidupkan Islam dan memperkuat iman. Nah, inilah 6 poin keutamaan atau manfaat kalau kita menuntut ilmu atau belajar, ya. Sekarang kita akan baca hadisnya ya. Boleh dinyalakan mikrofonnya? Hadis kewajiban menuntut ilmu. Ikuti. Hadis kewajiban menuntut ilmu. Aku ulang lagi biar kompak nih. Hadis kewajiban menuntut ilmu. Hadis kewajiban menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim.
Tolabul ilmi Talabul ilmi faridatun faridatun ala kulli muslimin ala kulli muslimin wa muslimatin. wa muslimatin. Rawahu Rawahu Ibnu Ibnu Abdil Bar. Abdul Bar. Artinya Artinya menuntut ilmu, menuntut ilmu, hukumnya wajib hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Ibnu Abdul Bar. Hadis pertama tentang kewajiban menuntut ilmu. Sudah jelas ya. Hukumnya adalah wajib bagi setiap orang Islam, baik dia laki-laki dan perempuan, wajib menuntut ilmu, wajib belajar, wajib mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai kapan? Mulai dari kita lahir sampai ketika kita meninggal. Ya, ketika kita masih diberi nafas, masih bergerak, masih hidup, kita wajib mencari ilmu. Kapan Pak? Kita nggak boleh menuntut ilmu. Kalau kita sudah meninggal, kita tidak diwajibkan lagi untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk mencari ilmu. Kemudian hadis yang kedua, hadis keutamaan menuntut ilmu. Hadis Hadis keutamaan menuntut ilmu. Hadis keutamaan menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka Man salaka tariqon tariqan yaltamisu yaltamisu fihi ilman fihi ilman sahalallahu lahu ta'alallahu lahu sahalallah hulahu tariqon ilal jannati. Rawahu Muslim. Artinya barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini keutamaan menuntut ilmu ya. Kalau kita belajar, apa manfaat buat kita? Kita diberikan oleh Allah jalan menuju surga. Jadi kalau kamu mau ke surga, kamu gak usah bingung lagi karena kamu sudah punya jalannya. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberikan? Karena kamu ketika di dunia itu termasuk orang yang mencari ilmu atau orang yang selalu belajar, dan belajarnya nggak bermalas-malasan, belajarnya sungguh-sungguh, sabar, rajin dan tekun, selalu bertanya kepada guru. Oke, sampai saat ini ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak paham? Paham.
paham ya. Jadi ini oke. Sebelum Bapak tutup. Jadi menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Pintar, wajib. Wajibnya untuk siapa? Untuk semua muslim, baik laki-laki maupun Nih, perempuan. orang Islam. Orang muslim. Muslimnya laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Dua-duanya pintar, laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa sih kita harus menuntut ilmu? Harus belajar? Agar mendapat pahala, agar pintar, agar sukses dunia dan akhirat. Derajatnya diangkat, ya. Derajatnya Dan diangkat. didoakan pada ya pintar. Kemudian ketika kita menuntut ilmu nih adab nih yang harus kita miliki. Yang pertama apa? Memiliki Memiliki niat yang pintar, niat. betul. Kemudian yang kedua, Bersungguh-sungguh. iya sungguh-sungguh. Yang ketiga, Rajin. rajin dan tekun. Yang keempat, sabar. Yang Sabar. kelima itu bertanya. Bertanya. Ya. Sudah tahu nih ilmunya, hukumnya wajib, dan ketika menuntut ilmu harus berani bertanya, ya. Jangan takut bertanya, karena bertanya ini sudah dijelaskan di Al-Quran di surat An-Nahl ayat 43. Ya, kalau masih ragu dicek aja di Al-Quran surat An-Nahl ayat 43, surat ke-16 dicek. Itu ada anjuran agar kita selalu untuk bertanya dalam hal apapun gitu ya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, untuk tugasnya nanti silakan dicek di Google Classroom ya, sudah Bapak share di sana. Tugasnya Batasnya sampai Kamis minggu depan ya. Jadi ada waktu seminggu terus ya, untuk ada waktunya seminggu, jadi nggak ada alasan lagi Pak belum mengumpulkan, tidak ada apa nak. Batasnya sampai Kamis minggu depan. Jadi ketika Google Meet di hari Kamis depan, ketika Google Meet Jumat depan, tidak ada lagi yang mengumpulkan tugas. Terakhir di Kamis. Nanti tugasnya silakan dilihat di Google Classroom, sudah Bapak share ya. Sebelum kita akhiri, Bapak mau absen terlebih dahulu. Mayyuskar ismuhu alaikumul hadir lil banin wal hadirah lil banat. Kalau yang Bapak panggil untuk laki-laki bilang hadir, dan perempuan bilang hadirah. Oke? Tidak ada yang bersuara sebelum Bapak panggil. tadi itu kenapa? Gini. Adriana. Hadirah. Nah, Taiba. Aga Zahran Alafa. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti goib nih lah ya. Dur. Oh ada, ada. Aku di sini. Oh ada. Ahda Al-Farizi Isra. Oke, goib. Aisyah Azalia. Hadirah. Taiba. Altaf. Goib. Amanda. Goib. Andrea. Hadirah. Akila. Hadirah. Atar. Ada. Goib. Tidak ada. Auriga. Hadir. Auriga. Halo. Hadir, oke. Aurora. Azima Takila Sumbaga. Goiba. Aska. Hadirah. Danang. Tidak ada, Pak. Oke, goib. Gendis. Tidak ada, Pak. Gwen. Tidak ada, Pak. Hagia Sofia. Hadirah. Taiba. Kaira. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kaila Zara. Muhammad Afisena. Aku. Oke. Muhammad Rafi. Tidak ada. Wina Angelina.
Goiba, Rafaela Cahya Dewi Eriu. Goiba, Raihan Ragit Nugroho. Hadir. Rizky Trias Ramadanti. Hadirah. Surya Raditya Firdaus. Tidak. Nggak ada. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Tidak. Kalau tidak, tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah khairan katsir. Silakan tugasnya cek di Google Classroom ya. Oke, Pak. Bantu mama saat 5 waktu. Oke. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Tadi aku mau ingat. Gak apa-apa.